Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mau bahas atau bercerita sedikit tentang revolusi industri. Dari latar belakangnya, faktor yang mempengaruhi dari revolusi industri pertama di Eropa, di Inggris tepatnya. Ya baik, yang perlu kita ketahui itu yang pertama tentunya pengertian atau definisi dari revolusi. Nah, revolusi itu merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat, dan dapat menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Nah, kemudian sedangkan revolusi industri ini perubahan yang cepat di bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri pabrik tadi, yang dapat menghasilkan produk-produk maupun menyangkut kegiatan ekonomi yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah. Nah, itu. Jadi nanti kita akan nyampe di bagaimana hasil dari revolusi industri di Inggris itu, bagaimana dampak dari dunia maupun dampak bagi Indonesia sendiri ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui yaitu latar belakang dari revolusi industri ya. Kemudian, revolusi ini tidak terlepas, revolusi industri itu lahirnya revolusi industri itu berkaitan dengan pemikiran tokoh-tokoh yang lahir dari abad Renaissance tadi. Karena abad Renaissance itu merupakan abad yang melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi dampaknya tersebut ke revolusi industri ini. Nah, pada abad pertengahan kehidupan Eropa ini diwarnai oleh sistem feudalisme yang mengandalkan sektor pertanian. Nah, kemudian banyak hal yang terjadi ketika sebelum lahirnya revolusi industri di Inggris, seperti munculnya kota-kota dagang yang berkembang pesat, kemudian lahirnya kembali kota-kota dagang diikuti dengan munculnya industri rumahan atau home industry. Nah, kemudian sejak abad ke-14 munculnya organisasi perserikatan kota dagang di Eropa. Nah, kemudian pada abad ke-15 dan abad 16 ditemukannya banyak wilayah baru atau tanah jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika oleh pelaut-pelaut Eropa, sehingga berkembanglah kegiatan perdagangan lewat laut yang kemudian terbentuk oleh kaum berjuis yang dipengaruhi oleh Inggris, Netherlands, Prancis. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Yang pertama, faktor ekstern, yaitu faktor dari luar. Nah, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern itu pertama terjadi revolusi industri pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo, kemudian Copernicus, baru Isaac Newton dan lain-lain. Nah, kemudian ditandangnya adanya lembaga riset. Nah, itu seperti the Royal Society for Improving Natural Knowledge. Kemudian the Royal Society of England pada tahun 1692 itu merupakan lembaga riset. Nah, ada faktor dari dalam atau yang disebut dengan faktor intern. Yang pertama adalah keamanan politik dalam negeri yang mantap. Kemudian berkembangnya kegiatan wira swasta dari masyarakat kaya dan pemilik modal. Kemudian munculnya minat masyarakat
pada industri manufaktur tadi. Nah, kemudian Inggris memiliki jajahan yang luas tadi, itu faktor-faktor. Kemudian pada abad ke-17 berkembanglah dunia pelayaran dan perdagangan. Nah, di Inggris ini banyak berdiri kongsi dagang, katakanlah seperti Edge atau kemudian Virginia CO, ada Plymouth CO, dan Massachusetts by CO. Nah, secara umum dinyatakan bahwa revolusi industri itu berawal dari negara Inggris sekitar tahun 1760. Nah, Inggris mendahului negara-negara lainnya dalam hal pembangunan pabrik-pabrik yang menggunakan mesin buatan. Nah, jadi itu hakikat dari industri tadi. Adanya pabrik-pabrik yang dibangun, kemudian hasilnya nanti berdampak ke seluruh wilayah-wilayah ke dunia. Ya, wujud revolusi industri ini yang pertama itu ditandai dengan penggunaan mesin untuk pabrik, kemudian kapas. Nah, salah satu yang dikembangkan adalah mesin tadi. Pemintal benang, ya seperti benang tadi yang diberi nama Jenny, yang diciptakan oleh James pada tahun 1767. Nah, terdapat penemuan mesin-mesin baru yang dihasilkan oleh pabrik. Mesin-mesin baru itu mendorong para pemilik modal untuk mempekerjakan banyak tenaga atau mendirikan gedung-gedung besar. Itu lahirnya terdapat dari dampak dari revolusi industri di Inggris. Nah, kemudian tempat-tempat kerja digunakan berbagai manufaktur di revolusi industri Inggris nih. Jadi secara umum tadi latar belakang atau faktor yang membuat kenapa lahirnya revolusi industri di Inggris tadi, yaitu terdapat beberapa poin yang kita tangkap, tapi secara umumnya itu terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri di Inggris. Nah, revolusi industri di Inggris itu diantaranya tersedianya sumber daya alam dan adanya revolusi ilmu pengetahuan tadi. Nah, ilmu pengetahuan itu kita berangkat dari abad Renaissance tadi. Banyak lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan pada abad Renaissance, kemudian mengimplementasikan ke revolusi industri di Eropa tadi, atau revolusi industri pertama yang terjadi pada tahun 1750 hingga 1900. Nah, revolusi industri ini itu berlangsung pada tahun 1760. Nah, dimulai dengan sejarah revolusi industri. Saat itu manusia menggunakan tenaga air, angin, dan uap dibandingkan dengan tenaga manusia. Nah, ketika itu populasi di Inggris itu sekitar 7 juta jiwa. Itu pertanda pertama terjadinya revolusi terdapat pada gerakan, banyak gerakan seperti enclosure yang terjadi sejak abad ke-16 dan mencapai puncak pada tahun 1760. Nah, revolusi industri ini merupakan momentum perubahan radikal dari struktur, dari pola, membuat pola perubahan dari hasil yang dihasilkan oleh revolusi industri, kemudian berdampak bagi pola kehidupan dunia. Nah, kemudian dengan faktor pendorong tadi, jadi ini hal yang dihasilkan oleh revolusi industri itu sangat banyak ya. Itu berupa mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia, seperti temukan mesin kereta api itu
itu sudah pasti. Kemudian ada hasil temuan lainnya yang dapat kita rasakan pada saat ini, yaitu temuan dari James Watt. Nah, James Watt ini itu juga menjadi inspirasi bagi penemuan teknologi lainnya. Nah, jadi itu adanya penemuan James Watt ini menjadi loncatan ilmuwan-ilmuwan lainnya dalam bidang industri ataupun transportasi. Nah, pada akhirnya penemuan bidang teknologi memiliki dampak juga di bidang industri, sehingga produksi barang dapat diproses dengan cepat. Nah, itu hasil dari revolusi industri tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu penemuan dari James Watt tadi berupa teknologi lainnya. Nah kemudian baik berupa temuan lainnya tuh seperti Luigi Golfini itu menemukan kekuatan listrik tadi atau volt yang digunakan. Kemudian penemuan lampu pijar itu oleh penemuan lampu pijar ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Kemudian pesawat telepon itu ditemukan oleh Alexander Graham tadi. Banyak. Nah, berangkat dari akibat revolusi industri, pertama yang kita tahu itu di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi, akibat dari bidang ekonomi, barang melimpah dan harga murah. Nah, revolusi industri telah menimbulkan usaha industri dan pabrik dari besar-besaran dengan proses mekanisasi. Nah, dengan demikian pula dalam waktu singkat, padat, sehingga menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat yang lebih luas tadi. Kemudian perusahaan kecil itu dapat ditutup kalau pada masa revolusi industri. Nah, perdagangan itu makin berkembang. Yang kita tahu tuh sistem perdagangan itu sudah terjadi pada masa kerajaan-kerajaan. Sudah kita bahas sebelumnya, kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, Islam itu kegiatan perdagangan sudah ada. Tapi ini lebih ke modernnya, yaitu revolusi industri dapat kita rasakan. Nah, sampai saat ini adanya revolusi industri 4.0 atau 4.0. Itu adanya penemuan apa di bidang teknologi misalnya kan. Nah, pada revolusi industri yang pertama di Inggris ini, Eropa, itu penemuan mesin tadi, banyak mesin uap tadi yang ditemukan tadi kan. Nah, kemudian transportasi semakin lancar, itu tidak terlepas dari kegiatan perekonomian tadi. Nah, kemudian kita tahu pada Indonesia juga dampaknya di Indonesia tuh pabrik gula di Indonesia itu merupakan hasil dari revolusi industri di Inggris ini. Ketika adanya penjajahan, nanti adanya kegiatan pabrik gula di sana, itu hasil dari revolusi industri. Kemudian di bidang sosial tadi ya, di bidang sosial itu berkembangnya urbanisasi tadi. Nah, berkembang urbanisasi itulah menimbulkan kota-kota dagang dan pusat-pusat keramaian tadi ya, pusat keramaian yang baru. Nah, oleh karenanya kota dagang industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan tadi ya. Nah, itu beberapa mengenai revolusi industri. Kemudian di bidang politik yang harus kita tahu juga, munculnya gerakan sosialis tadi ya. Di Indonesia sudah tahu tuh ada liberalisme kan, sosialis tadi. Nah, kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum penguasa mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperoleh nasib mereka. Mereka kemudian membentuk organisasi yang lazim, gerakan sosialis, dimotivasi oleh Thomas Masur. Nah, tokoh yang paling populer di dalam pemikir dan penggerak paham sosialis ini yaitu adalah Karl Marx dan Das Kapital. Nah, itu tokoh yang kemudian munculnya partai politik ini. Nah, partai politik muncul itu seperti partai buruh saja. Partai buruh itu termasuk kemudian partai liberal. Ya.
Ya, kemudian munculnya imperialisme modern. Nah, kaum pengusaha kapitalis itu umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme dan kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian lahirnya imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Nah, dalam hal ini Inggrislah yang menjadi pelapornya tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu revolusi industri. Akibat dari revolusi industri di Indonesia, pertama itu pembangunan jalur kereta api. Nah, di Pulau Jawa itu yang pertama. Kemudian munculnya industri gula yang sudah kita jelaskan tadi. Dia munculnya imperialisme modern di Indonesia. Nah, kemudian diterapkannya kebijakan undang-undang gula oleh pemerintahan kolonial. Ya baik, demikianlah video menceritakan sedikit tentang revolusi industri Inggris.